Ya, kita mulai aja ya, karena sudah jam 7.40. Diharapkan kameranya dinyalakan. Ya, coba semuanya dinyalakan kameranya. Kita akan mulai ya, karena kita sampai ini apa, sampai jam 8.45 ya. Oke, semuanya kamera dinyalakan. Biar menghemat waktu juga agar proses pembelajaran kita segera diselesaikan ya. Ya, kita mulai aja ya. Semua kamera di on cam kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di hari Senin yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul kembali di kegiatan kita pembelajaran daring yang seanda, se, apa biasanya kita lakukan seminggu sekali, tetapi karena kondisi apa keadaan di sekolah juga ada tatap muka ya, jadi kita selenggarakan di waktu-waktu tertentu saja. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan perintahnya, dan kelak di yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini semuanya? Baik, Iya. Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun semalam kita sudah diguyur hujan, tapi kita tidak tetap semangat ya dalam mengikuti suatu kegiatan pembelajaran secara daring ini. Ya, Eh, perlu kalian ketahui bahwa kegiatan kita ini semata-mata untuk menambah kasana keilmuan kita ya dalam mengikuti suatu kegiatan pembelajaran di kelas 6 ini ya. Karena kita sekarang sudah melakukan kegiatan PTM, tetapi hanya seminggu sekali saja, ya. Nah, itu pun dibagi dua ya, karena memang kegiatan PTM terbatas, jadi kegiatan kita terbagi dua. Yang 1 sampai 13 kemarin sudah kita selenggarakan ya, dan nanti hari Rabu karena hari Rabu minggu ini jatuhnya hari libur, kemungkinan nanti hari Rabu depannya ya. Nah, nanti hari Rabu depannya ya, kalian nanti akan ada pengawas, eh, pengawas dari Sudin akan datang ya, berserta kepala sekolah ingin melihat langsung kegiatan pembelajaran secara tatap muka ya. Yang saat ini sekarang bagian kelas 3 sama kelas 5 sekarang nih sedang dipantau sama kepala sekolah dan pengawas. Nah, kita karena seharusnya kita hari Rabu ini ya, pekan ini karena ada hari libur, berarti pekan depan ya
untuk nomor urut 14 sampai nomor urut 25. Ya, itu ya. Nah, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan angka walaupun angka kasus COVID-19 sudah mereda, tapi bukan kita berleha-leha atau kita bersantai-santai atau kita bebas semau saja ya. Tetap kita harus jaga yang namanya protokol kesehatan ya. Kalian masih ingat ya? eh, 3M itu? Halo? Memakai masker, Iya, mencuci tangan, menjaga jarak. iya. Coba kita tepukan ya, kita tepukan biar semangat ya. Tepuk 3M ya, masih ingat kan? Masih ingat semuanya ya? Tepuk 3M ya. Oke, yuk kita kita coba ya, biar kalian lebih semangat lagi. Yuk, tepuk 3M. Satu, mencuci tangan. Dan Dua, dua, memakai masker. masker, Tiga, tiga, menjaga jarak. menjaga Iya. jarak. Bisa kalian semuanya? Bisa ya? Coba ya, Bapak nggak ikutan ya. Kalian aja semuanya ya. Ya, satu, dua, tiga. Tepuk 3M. Satu, memakai masker. Ya, Dua, tangan. Cuci tangan. Tiga, menjaga jarak. ya. Terima kasih ya pada kalian yang telah melakukan kegiatan untuk menjaga protokol kesehatan kita. Oke, sebelum berikutnya kita akan melakukan rutinitas kita. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, sekarang Kadapi pimpin doa ya sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini. Alangkah baiknya kita meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca doa. Ya, kira-kira kelihatan nggak Kadapi? Kelihatan, Pak. Ya, ya coba kita yang lain juga sama ya berdoa ya. Ya, mulai. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabba zidni ilma warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Ya, amin ya robbal alamin. Oke. Amin. Syaitanul gitu kan? Ya, tar dulu. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran ya, sebagai rasa jiwa nasionalisme kita, ya, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, ya. Nanti ketika kamu menyanyikan semuanya dalam itu ya, kalian semua bernyanyi, jangan ada yang diam saja ya, untuk menumbuhkan jiwa kita, semangat kita bahwa kita kedepannya pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik dan menjadi orang yang sukses.
dan Mirawati nabi-nabi. Bentar ya, sebentar ada gangguan. Indonesia di sananya aku diri jadi pandu Tadi dulu, diulang lagi ya. Ini ada kesalahan, tadi dulu. Ya, sebentar ya. Ini ada ada permasalahan di sinyal. Ya, Indonesia tanah airku, tanah di sanalah jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah bangsa Indonesia bersatu, hiduplah tanah bangsaku bersatu, bangsamu kamu semuanya badannya untuk Indonesia Ya, baik. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mudah-mudahan ya nyanyian yang kita uh, nyanyikan menambah semangat kita, giroh kita untuk menjadi suatu masyarakat atau ya baik ya, terima kasih pada kalian yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Mudah-mudahan lagu Indonesia Raya ini kita persembahkan buat semangat kita semua ya. Bahwa kita ini adalah seorang pelajar yang benar-benar ingin menjadi orang yang sukses ya. Menjadi orang yang berhasil di kemudian hari ya. Entah menjadi apa, walau alam kita belum tahu tapi kita tumbuhkan semangat kita ya untuk benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga kedepannya kalian semua menjadi orang yang benar-benar sukses di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu ya, yang berada di Zoom meeting atau di Google Meet, ya. Nanti ketika Bapak panggil namanya, kalian katakan hadir ya. Pertama, Kafijal. Kafijal ada nggak? Nggak ada ya? Alfiansa. Hadir, Pak. Ya.
Kadafi. Hadir, Pak. Ya. Azumar. Hadir, Pak. Ya. Bilqis. Bilqis belum masuk ya. Fadila. Hadir, Pak. Ya. Berikutnya Fajar. Hadir, Pak. Ini nggak ada ya. Fatia. Hadir, Pak. Ya. Fauzia. Hadir, Pak. Ya. Kaila. Kaila nggak ada ya. Mauza. Nggak ada juga. Ihsan. Hadir, Pak. Ya. Fikri. Hadir, Pak. Ya. Lutfi. Lutfi nggak ada ya. Lutfi ya. Naufal. Hadir, Pak. Ya. Nabil. Hadir, Nabil. Pak. Oh ya. Rafa. Rafa nggak ada ya. Rahma. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh ada Rahma. Ya. Safa. Hadir, Pak. Ya. Jaskia. Hadir, Pak. Ya. Pirsa. Pirsa nggak ada ya. Oh ada. Oh iya ya. Pirsa ada ya. Jahratul. Jahratul nggak ada. Kale. Ada, Pak. Iya. Terus Jipia. Hadir, Pak. Ya, terima kasih ya bagi kalian yang sudah hadir dalam kegiatan Google Meet kita kali ini ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ke tema 4 ya, yaitu globalisasi. Subtema 2, globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran keempat ya. Yang kemarin kan kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat ya. Oke, sebagai uh, persepsi kita ya sebelum kita memulai pembelajaran, kemarin kan kita sudah belajar ini ya di pembelajaran ketiga. Nah, tentunya kalian pun sudah mengetahui ya bahwa di gambar ini ada beberapa gambar ya, ada beberapa alat listrik ya. Yang mana alat listrik tersebut keempat, kelima ruangan ini semuanya menyala ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya di sini ya di sini nih yang ruang satu ya itu kamar ya. Terus yang sebelahnya itu ruang kerja. Yang ketiga yang di bawah yang sebelah kiri itu adalah kamar mandi. Yang keempat itu adalah dapur dan yang kelima ini adalah ruang tamu. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Kira-kira peran energi listrik di era globalisasi saat ini apa? Apakah listrik sangat berpengaruh terhadap globalisasi? Berpengaruh nggak? Pak. Ya, berpengaruh ya. Pak. Ya, tanpa adanya listrik mungkin alat-alat teknologi yang saat ini kita gunakan mungkin tidak bisa ya. Karena semua alat-alat teknologi itu pasti berhubungan dengan energi listrik atau berkaitan dengan listrik ya. Nah, terus kita lihat lagi ya. Tuliskan ruangan yang boros listrik. Jadi, ruangan yang boros listrik itu ruangan yang mana? Ruang keluar, ruang Tamu, Pak. Ya, Ruang ruang tamu. keluarga. tamu, Ya, Pak. apakah hanya ruang keluarga saja? Semua ruangan, Pak. Semua ruangan ya? Ya, ini dalam kondisi kapan sih ini? Siang, malam, atau pagi? Siang hari, Pak. Siap. Iya, siang hari ya. Di sini kan ada matahari ya, ada matahari. Jadi, ruangan yang boros listrik apakah semuanya? Iya, Pak. Iya, semuanya ya. Karena apa namanya? eh, ketika siang hari ya. Jadi ketika siang hari dianjurkan ruangan-ruangannya itu baiknya dimatikan saja ya. Maksudnya lampunya, karena kan terang ya. Kecuali kalau ruangannya tertutup ya.
Ketika ruangan tertutup semua, berarti baru harus dinyalakan karena gelap ya. Nah, terus yang paling boros itu ruangan yang mana tuh? Yang paling boros? Keluarga, Pak. Ruangan keluarga ya. Ruangan Iya, tamu. ruangan keluarga karena di Tamu. sini menyala semua ya. Tip recorder nyala, lampu nyala, kipas angin nyala, terus sama TV nyala ya. Nah, terus ada orangnya nggak tuh di ruang keluarga? Ruang tamu atau ruang keluarga? Ada orangnya nggak? Nggak ada ya. Nah, sebaiknya kalau nggak ada orang, berarti udah matikan saja ya. Apalagi di sini udah tip nyala, lampu nyala, kipas nyala, TV nyala, sementara orangnya nggak ada. Ini mau yang mau didengerin siapa atau yang mau ditonton itu siapa ya? Nah, jadi ruangan yang paling boros ini adalah ruangan tamu atau ruangan keluarga ya. Ini yang paling boros nih. Nah, terus menurutmu menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Jadi kalau menurut kalian ya, jadi dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah itu apa? Biaya tagihan listrik sekolah bertambah. Ya, biaya tagihan listrik semuanya akan mahal ya, karena semuanya nyala ya, otomatis per bulan itu biaya listriknya akan membengkak ya. Tahu-tahu tagihannya 2 juta, 2,5 juta. Nah, itu kan sangat besar sekali ya. Kalau misalnya orang tua itu ya pendapatannya lebih dari itu, kalau pendapatannya pas-pasan ya. Nah, makanya ya ini bukan bukan di lingkungan sekolah aja ya, di lingkungan rumah juga ya, di lingkungan rumah dan di mana saja ya. Ketika siang hari ya, yang mana ada cahaya matahari lebih baik, semuanya kita matikan ya lampunya gitu. Nah, terus yang keempat, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, ayo, mengapa? Ya, eh, jawab coba apa? Ya, ada yang tahu Karena nggak? sebagian Mengapa? besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbarui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Iya, jadi sikap hidup hemat listrik itu penting ya kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, karena bahan dasar untuk listrik itu sangat ini ya langka ya, semakin lama semakin langka karena bahan-bahannya itu adalah bahan yang akan habis ya atau yang tidak bisa diperbarui. Kalau misalnya kita gunakan terus menerus tanpa adanya hidup hemat listrik, maka bahan dasar listriknya itu semakin lama semakin berkurang. Kalau berkurang pasti ada pemadaman listrik ya, seperti yang waktu pembelajaran sebelumnya ya, ketika ada contoh video ketika ada dua orang anak yang sedang menonton televisi matinya lampunya mati, nah atau dan TV-nya mati, akhirnya kedua anak itu kan merasa takut ya, merasa takut atau merasa kesal lagi asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba mati ya. Nah, jadi perlu kita sikapi bahwa hidup hemat listrik itu sangat penting bagi kita ya agar keberlangsungan bahan energi listrik itu akan terjaga ya. Karena kalau misalnya saat ini kan semakin lama semakin kebutuhan kita semakin meningkat ya. Jadi kita perlu cermat dan perlu hemat dalam menggunakan energi listrik. Oke, ya. Jadi sebagai seorang pelajar ya kalian, jadi kalian pun harus benar-benar menjadi orang yang lebih cerdas ya dalam memanfaatkan teknologi dan energi listrik. Oke. Nah, selanjutnya materi pada hari ini ya kita akan pelajari tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini hampir sama dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya yaitu kalimat efektif dari teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang berisikan tentang ilmu atau tentang pengetahuan ya. Itu. Nah, terus yang kedua pelajaran yang kedua itu adalah
Pelajaran yang kedua adalah PKN, ya, sikap yang harus dikembangkan dalam keberagaman ekonomi, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang saat ini kita pelajari, ya, pertama, nanti setelah membaca teks, jadi siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca, yang dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi yang terperinci. Yang kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu membuktikan keberagaman ekonomi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian bangsa dengan benar. Nah, yang terakhir atau yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci, ya. Oke. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Ya, saat ini nih, kira-kira kamu ada manfaat yang kamu rasakan nggak? Manfaat positif yang kamu rasakan dari dampak globalisasi? Kira-kira ada nggak manfaatnya? Ada nggak manfaat yang kamu rasakan? Nih, Ada, Pak. ada ya. Teknologi-teknologi itu kan merupakan kan dampak dari globalisasi ya. Teknologi seperti HP ya, TV, internet itu dampak globalisasi. Kira-kira ada manfaatnya nggak itu? Ada, Pak. Iya, kayak HP Pak. ya. HP kira-kira ada manfaat nggak HP? Ada. Apa manfaat dari HP? Ada, Pak. Manfaat HP itu apa? Berkomunikasi. Ya, bisa berkomunikasi ya dari jarak jauh ya, atau bisa langsung apa maksudnya video callan ya. Kalau dulu kan masih belum ada yang namanya kita bisa ngelihat face to face ya atau wajah ke wajah. Nah, saat ini sekarang udah ada tuh teknologinya ya dengan adanya video call ya, artinya kita bisa melihat secara langsung ya teman kita, saudara kita ya dan apa namanya guru-guru dan ustadz-ustadz ya bisa kita lihat secara langsung gitu. Nah, terus kalau TV manfaatnya ada nggak TV? Ada, Pak. Iya, Hibur, jadi Pak. ya TV itu bagaikan pisau ya. Bisa jadi TV itu bagaikan pisau ya. Sama HP juga sama ya. Semua teknologi itu bagaikan pisau. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan berdampak baik buat kita. Tapi kalau kita tidak uh, gunakan dengan yang baik atau tidak beratur, tidak teratur, maka akan selalu melukai kita ya. Melukai itu bukan berarti kita kena goresan, bukan ya. Kalau misalnya TV, keseringan nonton TV, jadi membuat kalian itu menjadi males ya, atau kalian nggak mau diperintah sama orang tuanya, atau kalian menyia-nyiakan pekerjaan lainnya gitu ya. Itu dampak dari adanya teknologi. Jadi manfaat teknologi itu ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Nah, terus apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Jadi sikap kalian itu apa dalam menyikapi globalisasi? Ayo, Hemat listrik, Pak. hemat listrik. Terus apa lagi? Sikap kalian untuk menyikapi era globalisasi ini. Contohnya ya, kebudayaan luar negeri nih, kayak K-pop. K-pop ini kan sekarang lagi ngetren ya. Lagu-lagu itu, lagu-lagu Korea tuh. Nah, kira-kira gaya-gayanya itu harus kita contohkan nggak tuh? Gaya-gaya baik gaya fashionnya, Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, tidak Pak. ya, Tidak. rambutnya, tidak ya. Jadi nggak semua kebudayaan atau teknologi yang dari luar itu, dari mancanegara itu baik ya. Belum tentu ya, belum tentu baik bagi kita ya, karena di sana itu dia apa alirannya itu aliran bebas. Kalau kita kan harus ada norma-norma hukum ya, norma-norma hukum, norma-norma agama yang harus kita jaga agar kita menjadi warga negara yang baik ya, gitu. Oke, selanjutnya bisa kalian saksikan ya video atau
eh, apa namanya dampak dari globalisasi dari tayangan yang Bapak berikan ya. Tolong saksikan. Bentar ya, ini lagi ada perbaikan ini. Ya, sebentar ya, ini lagi ada gangguan. Bentar ya, ini lagi ada kendala nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi globalisasi itu berhasil menciptakan global ya, industri mendunia. Nah, di sini bukti adanya globalisasi. Terus, kalau dari bidang komunikasi, diantaranya satelit ya, membantu mengirimkan sinyal radio, televisi, telepon, genggam, dan internet. Nah, terus menyebabkan semakin mudahnya mengakses informasi dan berita melalui internet dengan mudah dan cepat ya. Kalau bidang pariwisata, nah jadi banyak para turis ya bisa melakukan destinasi wisata melalui iklan di media sosial, internet, dan televisi. Ya, jadi kita dapat mudah melakukan perjalanan berkeliling dunia dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu merupakan teknologi dalam transportasi ya. Terus dari bidang periklanan, jadi kita bisa memasang iklan melalui jaringan internet ya. Bidang transportasi, kereta cepat.
Jadi tersedianya bandara internasional di masing-masing negara. Nah, terus dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di sini terjadinya perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi nggak semuanya baik, ada buruknya. Jadi perubahan perilaku masyarakat seperti negatif. Nah, di sini gaya hidup nih. Gaya hidupnya adalah bermewah-mewah atau konsumtif. Jadi belanja, belanja, dan belanja akhirnya terjadilah yang namanya pemborosan. Terus dari segi makanan juga ya, kalau sudah jarang kalau makan ke daerah, sering-sering apa seringnya itu kalian mengkonsumsi makanan yang berasal dari luar negeri yang siap saji. Karena makanan siap saji itu tidak baik ya buat kita dari segi kesehatan. Terus dari pakaian juga. Dari pakaian sekarang sudah beralih ke pakaian-pakaian yang modern ya, yang mana pakaiannya itu tidak sesuai dengan adat ketimuran. Selanjutnya komunikasi juga semakin mudah ya, karena dengan adanya internet, jadi kita mau melihat secara langsung juga bisa. Transportasi bisa terbang, itu bisa berpergian, dan banyak memudahkan untuk supaya kita lebih cepat. Ya, ya itu ya, apa namanya, tadi video tentang modernisasi ya, yang mana dari tayangan video tersebut ya, jadi ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya, yang mana ketika kita sudah gunakan aktivitas kita ya dengan memanfaatkan dari globalisasi, jadi kita perlu pilih-pilih ya mana yang bisa baik bagi kita dan kita buang yang buruknya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya, globalisasi bermanfaat atau tidak. Kalau kita lihat dari tayangan video yang tadi kita sama-sama kita saksikan, nah tentunya eh, bermanfaat atau tidaknya kalian sudah bisa menjawabnya ya. Karena tentu ya dari kesekian tayangan-tayangan yang tadi kalian saksikan banyak manfaatnya, tapi tidak terlepas juga ada dampak buruknya atau negatifnya. Jadi kalian tinggal bisa lebih cermat saja, ambil yang manfaatnya, buang yang buruknya. Oke, selanjutnya Bapak meminta dari salah satu dari kalian ya untuk membaca teks dari bacaan eksplanasi. Paujia siap bacanya? Siap ya Paujia ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Coba si Fikri, coba bacakan teks ini deh Fikri. Oke, Pak.
Globalisasi bermanfaat untuk atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita ketika kita berjalan di supermarket, Belanja, kita belanja. menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia, kain dan perabot hasil Robot. karya perajin daerah pun semakin dikenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Ya, terima kasih pada Fikri yang telah membacakan teks eksplanasi yang berjudul globalisasi bermanfaat atau tidak ya. Jadi, kalau ditanya globalisasi bermanfaat atau tidak, jawaban kalian apa? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat, Pak. Iya, bermanfaat ya. Bermanfaat. Tinggal kita ambil manfaatnya saja ya. Tapi harus kalian ingat ya, tidak semua yang namanya globalisasi itu akan bermanfaat baik buat kita semua ya. Perlu kalian ingat juga bahwa dampak-dampak negatifnya itu harus kita hindari ya. Karena kemajuan semakin lama semakin maju, kemajuan zaman semakin meningkat, maka perlu kita cermati dampak-dampak buruknya ya, seperti gaya-gaya pakaian ya, gaya-gaya pakaian dari luar negeri itu harus kalian eh, cermati tuh, itu baik gak buat kita? Kalau nggak baik nggak usah kita pakai ya. Terus ada orang luar negeri nih bawa barang yang berbahaya atau semacam kayak narkoba ya. Jadi harus kita hindari itu ya. Karena dengan mudahnya transportasi seperti pesawat terbang, jadi orang luar negeri itu keluar masuk ke Indonesia. Nah, ada yang orang luar negeri itu baik, tapi ada juga yang orang luar negeri itu tidak baik ya. Salah satunya meracuni kehidupan anak-anak bangsa seperti dia membawa berbagai macam materia ya atau narkoba ya. Nah, harus kita hindari itu ya hal-hal yang seperti itu ya untuk generasi bangsa kita. Oke, setelah kalian eh, mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh teman kamu ya, Fikri, sekarang di sini ada lembar LKPD atau di buku kamu juga ada ya. Nah, sekarang tugas kamu ya, tugas kamu adalah eh,
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku di lembar LKPD atau di buku teks bacaan kamu ya. Yang pertama apa saja dampak positif dari globalisasi? Yang kedua apa saja dampak negatif dari globalisasi? Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Yang keempat, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, yang keenam, nanti kamu menggambarkan secara visual ya salah satu dampak dari globalisasi. Jadi, membuat seperti poster ya, membuat poster ya. Nanti Bapak kasih contoh deh nanti gambar seperti apa, nanti bisa kamu gambar di buku gambar ya. Buku gambar, kalau bisa nanti diwarnai ya, biar menarik, biar bagus. Nanti ketika kamu sudah selesai, nanti kamu foto ya. Kamu sedang memegang hasil karya kamu terus dipoto ya. Oke, sekarang Bapak kasih waktu eh, 15 menit ya untuk mengerjakan lembar LKPD tersebut ya. Oke, sekarang dimulai kerjakan. Kale, kenapa tak ngangkat tangan, Kale? Nanti untuk gambar posternya nggak harus sekarang juga ya. Nanti ada waktu sampai sampai malam juga bisa atau sampai sore ya kalau untuk posternya. Tapi kalau bisa sih sore ini kalian selesai ya membuat posternya. Jadi nanti kamu tinggal foto ya. Kamu sedang memegang hasil karya kamu, poster yang kamu buat, lalu dipoto. Nah, ini adalah contoh dari poster, ya, contoh dari poster yang nanti bisa kamu buat ya. Posternya nanti kan Pak? Iya, nanti aja. Di Yang sekarang kamu kerjakan yang tadi 5 pertanyaan itu. Udah, Pak. Udah, ya, bagus. Saya sudah Terima Pak. kasih. Ya, terima kasih.
tinggal Sudah Pak, saya Pak. ya, ntar tinggal nunggu yang lainnya ya. Nanti salah satu teman kamu itu ya presentasi jawaban yang kamu sudah tuliskan di buku tulis kamu. Udah semua? Siapa sudah Pak? Ya. Yang lainnya udah semua? Ada yang belum ya? Sudah Pak. Ya. Jessica udah ya. Kalau udah semua, kalau sudah semua bisa kita itu ya mulai aja presentasinya ya. Kalau udah siap semua. Oke, udah ya. Udah semua ya. Sekarang kameranya dinyalakan kembali. Ayo semuanya. Kita presentasi hasil eh, apa namanya kerja kalian Udah. ketika mengerjakan jawab pertanyaan-pertanyaan di lembar LKPD atau di buku bacaan teks yang ada di tema 4 subtema 2 pembelajaran keempat. Oke, Belum, Pak. oh, ada yang belum ya? Nabil belum ya? Yaudah, Pak kasih waktu lagi.
Sudah semua? Dari 5 pertanyaan ini, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, sekarang kita presentasi ya. Kita presentasi. Oke, Bapak minta tolong satu orang saja ya. Bilkis ada nggak Bilkis? Bilkis udah selesai? Sudah, Pak. Ya. Bilkis kameranya coba deh dinyalakan ya Bilkis. Ya, coba sekarang semuanya yang lain juga kamera dinyalakan. Yuk kita bahas ya jawaban yang sudah ditulis oleh teman kalian yaitu Bilkis. Ya, Bilkis langsung saja untuk mempresentasikannya. Baik. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Jawab. Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Jawab. Budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. 3. Mengapa globalisasi dapat memengaruhi budaya bangsa? Jawab. Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Jawab. Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Jawab. Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Ya, terima kasih pada Bilkis ya. Baik ya. Kira-kira jawaban dari Bilkis kira-kira setuju nggak nih? Setuju benar. Setuju. Ya, setuju ya. Jadi cocok ya jawabannya ya. Ya, jadi yang tadi dipresentasikan oleh teman kalian Bilkis itu jawabannya itu benar semua ya. Jadi yang pertama apa saja dampak positif dari globalisasi? Jadi dengan adanya apa namanya makanan dari luar, terus tayangan-tayangan televisi dari luar ya, terus komunikasi pusat informasi dari luar. Nah, itu ada dampak positifnya bagi kita ya. Jadi kita bisa mengenal yang namanya ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya dari luar gitu ya, yang bisa menambah keilmuan kita. Terus makanan-makanan juga yang dari luar bisa kita ketahui ya. Terus eh, alat-alat komunikasi lainnya juga bisa kita ketahui. Terus alat-alat teknologi yang lain juga bisa kita ketahui. Nah, terus apa saja dampak negatif dari globalisasi ya? Tadi sudah dikatakan sama Bilkis ya. Jadi dampak negatifnya itu pertama eh, dengan adanya masyarakat dari luar bisa masuk ke negara kita ya. Jadi kita harus waspada tuh ya. Siapa tahu aja itu orang-orang dari luar itu dia membawa barang yang dilarang ya oleh negara kita seperti kayak narkoba. Nah, itu kita harus hindari tuh ya. Terus tayangan-tayangan tayangan-tayangan yang tidak baik ya, yang belum sepantasnya kalian tonton ya di YouTube itu pun harus kita hindari tuh, jangan sampai kita terpedaya dengan tayangan-tayangan segitu ya. Terus permainan-permainan yang dibawakan dari luar ya seperti kayak perjudian. Nah, itu pun harus kita hindari juga ya. Nah, itu adalah dampak dari negatif ya dari globalisasi. Terus mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Nah, ini ya kalian harus benar-benar mempunyai benteng yang kuat ya. Ketika arus globalisasi sudah sudah masuk, nah kita kita harus apa namanya bentengi mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik. Nah, jadi tentunya kita harus ambil yang baiknya. Nah, kita tinggalkan yang buruknya gitu. Nah, terus mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Nah, di sini kita perlu keimanan ya, keimanan dan benteng yang kuat buat kita bahwa tidak semua globalisasi itu mempunyai pengaruh baik bagi kita
Ya salah satunya yang tadi Bapak katakan ya, harus misalnya kayak tayangan-tayangan yang tidak layak buat kalian tonton, terus eh, kebudayaan dari luar yang tidak baik buat kita itu harus kita harus tinggalkan, harus kita jauhi gitu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Nah, jadi bisa kita ambil dampak baiknya, kita harus tinggalkan dampak buruknya. Oke, terima kasih kepada Bilkis. Hebat ya, Bilkis sudah menjawab pertanyaan yang benar dan tepat. Oke, berikutnya di sini nanti kamu membuat poster ya. Membuat posternya seperti ini ya, seperti yang Bapak contohkan. Nanti Bapak tunggu sampai sore ya. Posternya jangan lupa dikerjakannya di buku gambar. Selanjutnya kamu nanti warnai ya. Warnai sebagus mungkin. Nanti setelah selesai, nanti kamu pegang poster kamu ya atau gambar kamu yang kamu buat lalu dipoto ya. Nah, nanti buat hasil keterampilan di pembelajaran IPS ya. Oke. Selanjutnya Oke, Pak. ya. Selanjutnya yuk kita itu dulu ya. Kita sebelumnya kemarin kan waktu hari Kamis kalian ikut itu ya, ikut senam ya. Ikut senam sama Pak Adi ya. Nah, ini juga bagian dari dampak globalisasi juga ya. Memberikan informasi kesehatan buat kalian ya. Nah, tentunya sebagai untuk merasa rileks ya buat kita ya. Kita nanti kalian contohkan semua, maksudnya ikuti ya. Kalian ikuti gerakan yang ada di video ini ya, yang setiap hari Kamis kita lakukan ya, buat supaya tidak tegang gitu. Kayaknya kalian ini nih dilihatnya kayak tegang semua nih. Oke, ya kita saksikan ya. Lalu kamu ikuti gerakannya ya. Nanti setiap hari Kamis kamu bisa ikuti sama Pak Adi ya. Oke? Enak susunya. Ya, ikuti gerakannya. Enak susunya mama mama. Enak susunya mama mama. Semuanya ikutin. Gerakannya ikutin semuanya. Minum susu itu sehat, bikin badan jadi kuat. Minum susu jadi gemuk, susunya basi sakit perut. Minum susu rasa melon, minum susu rasa pepaya, minum susu rasa semangka. Minumnya susu makannya
bisa ketawa Isan. Ya, gimana? Bisa ya, nanti kalian bisa ikuti setiap hari Kamis ya sama Pak Adi ya. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Bisa kalian nanti ikuti pada saat pelajaran PJOK ya. Jadi nanti kamu bisa ikut ambil bagian ya ketika nanti ada senam secara virtual, kamu ikut ya, jangan sampai enggak ya. Karena itu buat apa ya? Buat menyehatkan jasmani kalian juga ya ketika apa namanya? Setiap harinya kita melakukan rutinitas kita sebagai pelajar yaitu mengerjakan tugas-tugas. Jadi dikasih hari hari Kamis buat bisa kalian mengikuti kegiatan PJOK pembiasaan kalian di setiap hari Kamis. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan ya. Ini sudah dibacakan sama si itunya ya, sama si penulisnya tentang pengrajin Garut yang menembus dunia. Tolong perhatikan ya, ini kisah tentang Mang Somad yang mana dia dulunya. Oke, selanjutnya bisa kamu itu ya simak ya tentang kisah Mang Somad ya. Coba jangan di itu deh. Perhatikan ya. Kalian perhatikan kisah tentang Mang Somad, pengrajin Garut yang menembus dunia. Jadi dia awalnya sebagai seorang tukang sepatu keliling, karena kegigihannya akhirnya dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Oke, saksikan tayangan bacaan yang telah dibacakan oleh si penulis tersebut. Iya. Sekarang ini siapa yang tidak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut? Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausahawan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tidak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun, kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tidak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempat tinggalnya merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke teman. Coba ketika Bapak lagi presentasi, kalian jangan presentasi juga ya. Jadi terganggu ininya. Coba matikan deh presentasinya.
ketika Bapak lagi menyalakan ke presentasi, temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuatnya lagi. Mencoba. Suatu saat, ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tidak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu, Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah dan model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika, datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pamer yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidaklah sia-sia. Brosur produk yang inovatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stan sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Oke, setelah kalian saksikan tayangan video yang tadi Bapak siarkan ya, sekarang kalian Bapak bagi kelompok ya, kelompok sebanyak 5, yang mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Nah, terus kelompoknya itu yang seperti ya, setelah kalian menyaksikan tayangan dari yang Bapak sampaikan kisah tentang Mang Samad ya. Terus sekarang Bapak bikin kelompok sebanyak 5 kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Nah, kelompoknya itu yang kemarin udah yang sudah Bapak buat ya. Jadi nggak usah nggak usah bikin kelompok lagi. Jadi kelompok yang udah ada aja ya. Tugas kamu diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku teks bacaan kamu atau di lembar LKPD-nya ya. Oke. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD atau di buku bacaan kamu. Oke, ya. Dimulai dari sekarang ya. Oke. Selamat bekerja.
Siapa yang tadi datang? Yang tadi datang siapa? Yang tadi datang? Monitoring. Tadi mau masuk sini sama, iya Pak, saya mau pindah aja, cuma katanya Bapak, dia nggak apa-apa terusin aja. Gitu. Akhirnya dia ke sono tuh. Monitoring dari aku di sini Pak. Iya nggak apa-apa. Ini guys, saya udah dikit lagi mau selesai sih. Aku mau selanjutnya. Aduh, bolak-balik. Terus tadi misalnya dimasukin Bapak. Iya, masukin Bapak monitoring itu 2 kali masukin. Bapak cuma sebentar doang ada nilainya. Iya. Yang di Bapak ada anak. Bapak monitoring udah pulang. Bapak yang monitoring. Udah pulang Bapak yang monitoring. Saya sudah, Pak. Ya, ya terima kasih. Ntar tunggu kelompok yang lainnya ya. Saya sudah, Pak. Ya. Itu antipas dan Nanti yang presentasi si itu ya. Jaskia. Ada Jaskia? Nabil? Ada Nabil? Ada Pak, tapi belum Iya. selesai. Oh ya. kamu kasih mama kasih kamu. Kamu masih mau cari aja ya. Yang kecil. Jadi mati. Lagi ngerjain tugas. Ada pengawalnya juga? Nggak ada.
Oh ini cuma anak-anak biasa Iya, doang. kalau UKIN pengawasnya nggak masuk, kecuali kalau yang kemarin tuh yang TPL. Nah, terus Gitu. ini Nanti lagi UKIN itu. iya lagi UKIN, ujian UKIN. Cuma emang nggak ada pengawas sih. Cuma nanti hasil videonya ini diedit terus kumpulin ke Lagi pengawas. direkam ini. Iya, ini Rahmat apa enggak? Enggak. Maksudnya enggak ini kan? Enggak apa-apa. Kayaknya sih. Soalnya semua juga. Itu yang Zoom murid juga? Enggak, gurunya aja. Guru ini kan aku istirahat dulu. Lah. Gurunya aja. Berarti kita dong. Iya. Ngapain Zoom? Ngapain enggak ke rumah? Ini sama sekolah lain. Satu kecamatan kayaknya. Orang kata seandainya SD yang PBS nomor 1. ntar ketemu Tommy. Ntar ketemu Tommy ikut. Aduh, Pak Winto tahu aja. Terus siapa? Ingat aja teman kuliahku. Pak Winto. Temennya dia juga. Kasih. Tapi dia malah ngobrol. Ini apa yang lagi nunggu anak-anak itu ngerjain soal. Masih anak-anak lagi ngerjain soal. Ntar dikit lagi, sebentar lagi sih. Semangat Pak Winto. Ini jadi gimana? Nggak jadi. Tapi nggak tahu kalau misalnya dia mau perlu bantuan, kan dia belum up itu tuh install buat UP dia. Perlu bantuan apa? Kan aku nolong ya, kalau aku bisa nolong ya aku tolong ya. Bu Am hebat, sahabat yang luar biasa Bu Am. Aku masih kita sahabat. Lagi pagi-pagi waktu Bu Yuni perlu makan, Bu Am bawa. Kasih Bapak ini. Kok gelap-gelapan sih Pak Winto? Ininya mati lampunya. Kok kelihatan itu? Kelihatan. Pak, saya udah, Pak. Ya, baru 3 kelompok ya. Baru 3 kelompok, tinggal 2 lagi nih yang belum. Kayak simulasi aja gitu. Dengan begini dan sekarang begini dan Iya. Ada 10. Berapa bis? Iya. Ini di iya. Ya siapa nih? Jelas Bapak. Ini lagi bikin dulu tuh. Saya sudah, Pak. Ya. Tinggal 1 kelompok lagi ya. Kenapa dia nggak satu satunya kan kebun bisa nggak ada ya harus ngapain. Oke, udah semua ya. Kita presentasi aja ya. Udah siap semua? Masing-masing. Udah, Pak. Belum, Pak. Masih Udah, Pak. masih ada yang belum ya? Ya. Yang data cuma 5, masih kosong 1. Berarti cuma kurang 1 doang, sama kayak sini kurang 1 dong. Iya, cuman di sana itu ini kan masih banyak yang kosong. Terus kelas 2 itu cuma 1, 3, 1, 4, 1, 2, 5, 1, 2. Itu dia udah ngirim minta guru ke dinas, tapi belum dikasih habis banyak yang kosong. Ya buka misalkan 6 buka 10, buka 9, buka 8 gitu harusnya bisa harusnya ya. Masa kata buang gitu. Karena
Jadi mah gini, kita ikutan dulu yang Pergi dong. ya kita kan kita yang misalnya dia dulu Ya juga ada tuh yang kasus kayak gitu siapin. udah semua? Udah ya, kita presentasi ya. Udah, Pak. Ya, Nabil, udah siap Nabil? Kelompoknya Nabil? Udah, Pak. Ya, yaudah. Sekarang Bapak persilakan untuk Nabil untuk mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah didiskusikan. Ya, mulai aja ya Nabil. Ya, Pak. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Kemajuan usahanya Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena usaha sandal kulit Mang Samad menembus pasar mancanegara. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia mengenalkan sandal kulit ke mancanegara? Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena menembus pasar mancanegara dan terkenal kemana-mana. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena kegiatannya yang berhasil daripada biasanya. Sikap berbagai apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Pantang menyerah dan bekerja keras. Sudah, Pak. Ya. Kelompok lainnya coba Bapak pengen ke ini si Kadapi. Kadapi udah? Udah, Pak. Iya, coba. Ya, nanti Fikri ya, Fikri gitu. Kadapi coba presentasikan tadi kan si kelompoknya si Nabil udah ya, sekarang kelompoknya Kadapi. Ya, dipersilakan. 1. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Jawab. Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Jawab. Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Jawab. Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Jawab. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Jawab. Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikap berbagai apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Jawab. Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hal yang kita raih. Ya. Udah, Pak. Ya, terima kasih untuk Kadapi ya. Kelompok Kadapi, hebat ya. Terakhir kelompoknya Fikri ya. Oke, Fikri. Ya, Pak. Ya. Coba di on cam kan semua, kameranya dinyalakan semua. Ya, biar ketahuan itunya. Udah ya? Ya. Fikri, Bapak persilakan. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Jawab. Kemampuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Jawab. Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Jawab. Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa.
4. Mengapa memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Jawab. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Jawab. Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikat berbagai apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad, memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Sudah, Ya, Pak. ya, terima kasih untuk Fikri ya. Fikri sama kelompoknya Fikri sama kelompoknya si Kadapi sama ya ininya. Terakhir satu lagi aja ya, satu lagi. Eh, siapa nih yang berani? Kelompoknya si Bilkis tadi udah ya Bilkis ya. Si Fauzia, kelompoknya Fauzia. Fauzia siap? Bacakan. Ya, coba presentasikan diskusi kelompoknya. Ya, dipersilakan. 1. Apa dampak yang dari usaha Mang Samad bagi warga di sekitar? Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. 3. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Ya, terima kasih pada kelompok Fauzia. Ya, hebat semuanya ya. Masing-masing kelompok sudah memberikan presentasi dengan hasil yang baik gitu. Oke. Berikutnya nanti ini kalian kerjakan di rumah saja ya. Di sini bagaimana dengan kamu sikapi apa yang bisa kamu contoh dari Mang Somad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus buatlah rencanamu. Nah, nanti di sini di kolom LKPD atau di buku itu ya, di buku paket kamu kan ada ya. Nah, di sini kamu tulis nih 4 sikap apa saja yang kita bisa ambil contoh dari kisah Mang Somad. Terus aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu kamu tulis juga ya, apa saja tuh ya. Contohnya satu nih, kasih contoh kerja keras ya, kerja keras. Jadi si Mang Somad itu kerja keras dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai pun maksimal ya, sehingga dia bisa mendapatkan itunya apa fee-nya atau keuntungan yang sangat banyak dari usaha dan kerja keras yang dia lakukan. Oke, ini nanti dikerjakan di rumah saja ya. Oke. Oke, sekarang dari pembelajaran kita dari pertama atau awal sampai di penghujung pembelajaran kita akan membuat kesimpulan ya. Nah, yang pertama kesimpulannya adalah manfaat globalisasi. Ya, manfaat globalisasi ini tuh yang positif ya. Nah, sekarang apa manfaat globalisasi dari segi positifnya? Coba, ayo apa tadi? Ya, coba Bilkis tahu manfaat positifnya?
Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Iya, jadi bisa ini ya menemukan makanan atau barang teknologi yang berasal dari luar negeri ya, bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita ya, itu manfaatnya. Terus yang kedua, sikap kita terhadap globalisasi. Ada yang tahu? Si Kadapi coba, sikap kita terhadap globalisasi itu apa? Sikap kita kepada globalisasi. Ya, ada tahu nggak? Mengambil manfaatnya dan membuang yang tidak berguna. Gitu. Ya, jadi sikap kita terhadap globalisasi, ambil dampak baiknya ya, seperti kayak penggunaan teknologi yang saat ini sudah kamu ambil atau kamu kerjakan ya. Nah, itu kita gunakan sehari-hari kayak HP tuh. HP kan termasuk barang teknologi atau globalisasi ya. Nah, bisa tuh kamu ambil baiknya, contohnya ya, kamu dalam mencari ilmu pengetahuan bisa buka HP melalui Google gitu. Nah, terus kalau dampak yang buruknya seperti tayangan-tayangan yang belum sepatutnya kamu tonton itu jangan kamu lihat ya. Jadi terus kebudayaan juga yang berasal dari luar seperti kayak dari artis Korea itu ya yang sering sudah digandrungi sama anak-anak. Jadi kamu tinggalkan ya kalau yang nggak baik ya kayak rambut dicet-cet terus pakai anting. Nah, itu nggak usah. Baik, tapi coba itu udah dimatikan dulu itunya ya. Jadi dampak contoh-contoh yang seperti artis-artis Korea itu yang tidak baik itu jangan kita contohkan atau kita ikuti. Ambillah semangatnya boleh kita ambil dari dia awal berkarir sampai dia sukses itu kita ambil semangatnya aja. Tapi kalau untuk contohnya nggak usah. Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, dampak negatif dari globalisasi. Coba si Iksan, apa dampak negatif dari globalisasi? Yang tadi udah kita saksikan tayangan-tayangan video tuh. Nah, tuh ada dampak negatifnya tuh. Dampak negatifnya apa? Coba satu contoh aja. Tahu nggak Iksan? Alpiansa ada nggak Alpiansa? Fikri, coba deh Fikri. Apa dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatifnya? Masyarakat terpengaruh budaya luar. Ya, terus kamu tahu lagi nggak? Terjadinya kesenjangan sosial. Ya, terus? Lontarnya budaya gotong royong. Ya, luntur ya. Ya itu ya dampak negatifnya. Ya, jadi yang jelas semakin meningkatnya arus globalisasi maka dampak negatifnya juga akan timbul. Nah, tinggal kamu bisa mengatur pilih-pilih aja ya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, contohnya nih kayak HP nih. HP semakin banyak yang bermain HP, akhirnya jadi kamu memiliki sifat egois ya, karena ketika di rumah sering kalinya kamu main bersama, komunikasi bersama sama keluarga kamu, karena kamu masing-masing punya HP, akhirnya apa? Masing-masing pada megang HP, jadi apa? Jadi sifat egoisnya tumbuh ya. Jadi yang tadinya kebersamaan itu tumbuh, akhirnya luntur gitu. Nah, terus gotong royong juga tuh tadi yang kata Fikri ya, gotong royong yang tadinya sering dilakukan, memang itu ciri khas dari bangsa kita ya, gotong royong. Akhirnya dengan kegiatan-kegiatan yang pengaruh globalisasi sangat besar, akhirnya sifat gotong royongnya itu udah luntur ya. Terus budaya-budaya
budaya asing juga. Jadi kalau yang tidak baik atau yang tidak terbuka dari segi passionnya, terus makanan yang tidak baik juga itu harus kita hindari ya. Jangan sampai kita eh, terpaut dengan barang-barang yang dari luar itu. Terus yang utama sih narkoba ya. Narkoba itu kan sangat merugikan bagi hajat hidup masyarakat yang banyak gitu. Nah, itu harus kita jauhkan ya. Sampai nanti kamu dewasa pun kalian harus jauhkan itu ya. Oke, yang keempat, yang terakhir nih. Yang terakhir coba si Kale. Kale ada Kale? Kale siap nggak Kale? Enggak ya. Padil? Padil siap? Ada. Ya. Padil bisa nggak nih? Bisa jawab ya. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari kisah Mang Somad? Yang tadi Ada. itu, ya. Dari Coba kisah Mang Samad ya. Kale apa ya, Padil nih? Kale. Ya coba Kale dulu deh Kale. Kali aja kali, Pak. Ya, coba Kale. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari kisah Mang Somad? Apa? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Ya, jadi ini ya kisah dari Mang Somad itu karena keuletannya, ya kerajinannya, akhirnya dia sampai akhir puncaknya dia memiliki usaha yang sangat banyak ya, dan kerajinannya itu sampai ke mancanegara ya. Nah, akhirnya dia memperdayakan masyarakat sekitar ya. Jadi tetangga-tetangganya bisa dipekerjakan ya sebagai karyawannya dan itu pun bisa membantu ya perekonomian tetangganya atau warganya sehingga warganya pun bisa merasakan ya hasil dari usaha yang dia lakukan yaitu mendapatkan gaji gitu. Oke ya. Itu uh, kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan yang telah kita buat ya, maka berakhir pula pembelajaran kita secara daring ya. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di sini ya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak ucapkan terima kasih ya bagi kalian yang telah mengikuti kegiatan daring kita dari awal sampai selesai. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran daring kita berdoa dulu ya. Kita tutup dengan membaca doa. Uh, Semuanya coba di kameranya dinyalakan lagi. Ya, sekarang Kak Dapi pimpin lagi ya. Kan tadi diawali dengan pembacaan doa Kak Dapi, maka ditutup juga dengan pembacaan doa yang ditutup dengan Kak Dapi. Kak Dapi kebaca kan bacaannya? Iya, Ya, kebaca. oke. Yaudah, Kak Dapi dipersilakan untuk membaca doa penutup. Yang lain juga pada ikutin ya, yang lain pada ikutin. Ya, dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih untuk Dapi yang telah memimpin membaca doa penutup ya, dan kalian juga Bapak ucapkan terima kasih ya yang telah ikut juga membaca doa penutup. Dari pembelajaran kita ya yang tadi sudah kita lakukan ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit ya. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini berkaitan dengan yang namanya globalisasi ya. Jadi ini kita sudah bertemu tuh yang namanya alat-alat globalisasi. Tinggal bagaimana sikap kita aja, kita ambil yang baiknya, lalu kita buang yang tidak baiknya. Dan kita harus ingat ya, sesuatu yang berdampak negatif ya, seperti kayak peredaran narkoba itu harus kita hindari. Jangan sampai kalian mencoba-coba ya. Salah satunya yaitu rokok dah. Kalian hindari rokok karena dari rokok itu biasanya akan
akan ke bawah arus, akhirnya kamu mencoba-coba sesuatu yang baru-baru lagi gitu ya. Jadi usahakan nih bagi anak laki, usahakan jauhi dari itu ya merokok ya. Kalau bisa sih jauhkan dari sikap perokok agar tubuh kalian juga bisa menjadi sehat dan prima ya. Oke. Nah, terus eh, Bapak berharap pada kalian agar bisa menjalankan kehidupan kalian itu sesuai dengan norma-norma agama yang sudah kita laksanakan sehari-hari, seperti mengerjakan sholat 5 waktu ya, terus mengaji di rumah, terus membantu orang tua, jangan lupa ya. Dan kalian ingat, teman kalian itu harus kalian pilih-pilih, jangan kamu mengambil teman kamu malah yang tidak baik ya. Jadi kamu harus pilih-pilih karena teman kamu juga berpengaruh bagi kalian juga ya. Oke, tugas yang pada hari ini yang tadi tuh ya, membuat poster, kamu kerjakan. Nanti kalau sudah selesai, kamu pegang poster kamu lalu kamu foto ya dan kirim ke link. Dan nanti juga Bapak akan berikan soal di Google Form, soalnya 1 sampai 20 ya. Eh, Soal tentang itu bahasa Indonesia dan PKN kamu kerjakan. Terus yang tugas-tugas yang tadi tuh yang eh, apa namanya yang globalisasi teks eksplanasi itu kalian nanti ke foto lalu kirim ke link Google Form beserta dengan poster tersebut dan soal pengayaan yang nanti Bapak kirimkan. Oke, dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Bapak mau foto nih ya. Coba semuanya senyum ya. Aktifkan kameranya. Ayo, aktifkan kameranya. Ya, senyum semuanya ya, senyum. Ya, sekarang Bapak foto nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Ya, bagi kalian yang sudah mengikuti kegiatan daring kita, ya semoga ada manfaatnya. Ya, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu ini ya, hari Rabu karena tanggal merah ya, jadi kemungkinan libur ya. Nanti masuk lagi hari Rabu depan. Yang masuk Rabu depan itu yang nomor absen 14 sampai 25 ya. Fikri sampai ke si Jipia ya atau Kale, Jipia sampai Jipia. Itu saja ya. Bapak Bapak langsung lab ya. Minggu depan lagi sih. Apa? Deh, selesai.